energi untuk menarik pasangan, menarik hubungan datang hadir ke dalam kehidupan kita itu tuh energi. Cinta itu energi, impian itu energi, semuanya energi. Rezeki itu energi. Nah, saya udah bahas di mana-mana. Kita selalu perlu melepas mental block untuk membuat energi kita bisa terpancar lebih luas. Yes. Nah, problemnya banyak orang nggak sadar kalau dia aslinya punya energi law of attraction itu. Yes. Law of attraction yang secara natural udah ada dalam diri seseorang, yang kalau misalnya dia hilangin aja mental blocknya, insecuritasnya tadi, abundance blocknya tadi, kekhawatiran berlebihnya tadi, rasa takut berlebihannya tadi, menjadi ikhlas pasrah gitu ya, menjadi apa ya, ya gimana alam semesta membawa, gimana jalan Tuhan aja, itu powernya malah lebih narik loh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan ngobrol sama Mas Teguh Hamzah Fansuri ya. Sebetulnya Mas Teguh ini teman lama saya, teman-teman. Tapi kita pengen berbagi obrolan kita di dalam video di Kedamaian ID ini tentang hubungan. Wah, aslinya Mas Teguh lagi baca buku sebetulnya. Nah, ini bukunya ya. Jadi ini bisa jadi apa ya? Kalau teman-teman pengen bener-bener pelajarin tentang hubungan gitu ya, baik sama pasangan, sama orang tua, sama hubungan kita terhadap sesama manusia lah mungkin gitu ya. Teman-teman perlu tonton video ini sampai selesai. Wah ya. Jadi ini judul bukunya Lighter, untuk hidup yang lebih ringan. Yes. Pantasan bukunya nggak terlalu berat ya. Aslinya berat bahasannya ini ya. Jadi tagline-nya ini nih, lepaskan masa lalu terhubung dengan masa kini, bentangkan masa depan. Widih. Oke. Jadi Mas Teguh tuh ada beberapa pertanyaan sebetulnya yang sudah ada di kepalanya dia. Terus kayaknya pengen kita bahas nih bro. Aku pengen nanya gitu. Saya bilang tahan kalau gitu. Mending sekalian kita rekam, kita obrolin dan jadi manfaat buat teman-teman. Wah. Dan teman-teman ya, saya kan sering ketemu sama Mas Fadli juga kan. Tapi jarang banget nih momentum ketika saya apa ya, heart to heart. Yes, deep talk gitu ya, hati ke hati aja. Tapi ya udah deh, mumpung ada kesempatan ini ya mungkin ada relate-nya juga sama teman-teman yang nonton ya Mas Fadli ya, mungkin ya bisa di copy. Mudah-mudahan ya teman-teman ya. Nih kita lagi di outdoor, jadi mudah-mudahan sih mic-nya cukup bagus untuk bisa meredam suara bising ya. Tapi ya kalau enggak pun at least teman-teman bisa mendengar kita dengan jelas. Yes. Oke bro, jadi kita ngobrolin apa nih? Tentang hubungan tuh, hubungan yang seperti apa? Coba, pertanyaan yang muncul di kepalamu tuh apa? Pertanyaan yang muncul pertama kali itu adalah, gini Mas Fadli. Sebenarnya kita kan tahu ya, relationship, hubungan kita baik itu sama orang tua, sama pasangan kita, atau bahkan sama anak kita gitu kan, dan sama teman-teman juga kan gitu. Ini kan saling koneksi ya, saling koneksi. Nah, ada kalanya koneksivitas ini gitu ya, itu kadang miss sama pasangan kita, sama yang sedang kita hubungi kan kayak gitu ya. Nah, yang sedang kita bina hubungannya. Yang sedang kita bina hubungannya itu. Nah, miss-nya itu di mana? Kadang kita pingin arahnya seperti ini loh gitu ya. Arahnya kemari. Tetapi aku nggak mau sampai situ. Itu bukan jalan aku, kayak gitulah. Maksudnya ada tolak belakang ya gitu. Contoh misalnya kayak ke pasangan juga seperti itu. Hani, saya makanya gitu kan. Kamu kalau misalnya kayak gini harusnya seperti ini gitu kan. Tapi ternyata bertolak belakang dengan apa yang dia mau gitu. Nah, pertanyaannya adalah apa makna yang sesungguhnya gitu ya kan? Dari saling memberikan kebahagiaan antara pasangan kita gitu. Yang memang benar-benar dia bahagia, kita juga bahagia gitu. Gini, ini sama kayak gini, pernah ada salah satu teman kita ya, yang memang sedang punya problem di pernikahannya gitu ya, istrinya pernah nanya ke saya, gitu, Mas Fadli, kalau misalnya istrinya Mas Fadli selingkuh, misalnya, ini kan di luar harapan, kan kayak yang kata Mas Teguh tadi kan ya, kita kan punya do and don'ts kan dalam hubungan kan, normalnya manusia begitu kebanyakan kan ya, terus Mas Fadli marah nggak? Bentar, aku bilang. Coba aku bayangin ya, kalau itu beneran terjadi, kayaknya enggak. Aku bilang gitu. Bingung kan dia, kok bisa? Marah dong. Dia bilang gitu kan, nggak terima dia. Iya. Nah, sekarang kita coba breakdown nih. Ini kan pikiran kita terlalu rapat, makanya kadang sumbunya pendek. Kan gitu ya. Coba kita panjangin dikit sumbunya. Marah buat apa? Coba. Kalau misalnya dirimu nggak cocok nih sama apa yang dilakukan sama pasanganmu misalnya. Terus
menurut dirimu perlu marah, pertanyaannya marahnya buat apa? Sudah terjadi nih. Oh iya. Marahnya biar tidak mengulangi kembali, itu bisa jadi. Apakah dengan marah menjamin itu tidak terulang? Nggak juga. Tidak juga sih sebenarnya. Iya. Yes, betul. Bukan dengan cara marah kita bisa Iya. Bukan. Punya nggak cara lain yang memastikan dia lebih pasti tidak selingkuh lagi misalnya, atau tidak melakukan kesalahan lagi? Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Gitu kan? Itu kan hanya Terlepas dari faktanya ya teman-teman ya, fakta misalnya seseorang selingkuh sama pasangannya, atau misalnya melakukan kesalahan dalam hubungan gitu ya, nggak selalu tentang selingkuh sih. Misalnya do and don'ts-nya nih mungkin sekedar temen cowokmu kebanyakan misalnya blok aja semua misalnya gitu kan, ada yang kayak gitu. Betul, ada. Misalnya jangan pulang kerja nongkrong sama teman yang cowok, kalau cewek nggak apa-apa misalnya kan, kalau cowok-cowok kan suka kayak gitu tuh ya. Nah itu coba deh dicek lagi. Sebetulnya larangan-larangan itu seringkali nih ya, kita perlu jujur sama diri sendiri. Larangan-larangan itu seringkali karena kita merasa insecure. Karena kita merasa tidak mampu memprovide lebih baik, kita khawatir dia dapat di tempat lain. Ya, ini bukan hanya tentang finansial loh ya. Provide ini maksud yang gue maksud gitu ya, tentang kenyamanan, tentang rasa, tentang kebahagiaan, tentang ketulusan hati gitu. Kalau misalnya kita kita larang, itu most likely karena insecure sebetulnya. Kitanya yang insecure. Kalau kita nggak insecure, kita nggak mungkin perlu merasa khawatir menurut saya gitu. Dan ingat teman-teman, kita semua ini satu loh. Terikat dalam sebuah kesatuan energi yang tidak terpisahkan gitu. Kalau misalnya di zoom in ya, struktur tubuh kita sampai ke level atom, semuanya tidak bersentuhan. Tidak bersentuhan ya. Hanya bergetar di level energi. Artinya kita, dirimu sama aku gitu ya. Apapun benda nih, kopi ini, gelasnya ini, handphone ini, meja ini, kalau di zoom semuanya sampai ke partikel terkecil, itu semuanya sama. Kita tuh di level yang sama. Begitu di zoom out, lama-lama kelihatan ternyata itu partikel kulit gitu kan. Oh ini partikel badan, ini partikel ini. Yang membuat orang punya konsep keterpisahan. Nah ini yang salah. Kalau kita semua ini aslinya sebenarnya satu, konsep oneness gitu. Dia kita ya dia. Gitu. Artinya kalau kita punya do and don'ts yang terlalu banyak gitu ya, yes kita perlu punya norma dalam hidup, saya sepakat. Cuman kalau do and don'ts yang terlalu banyak, apalagi sampai di level yang banyak orang bilang posesif misalnya dalam hubungan gitu ya. Dan bukan cuma sama pasangan hidup loh, sama orang tua, sama anak, kadang posesif kita kan. Kamu jangan ini, padahal itu sebenarnya coba seringkali cuma karena kekhawatiran berlebihan yang belum tentu terjadi. Benar. Akhirnya anaknya malah jadi lemah gara-gara banyak larangan, banyak nggak boleh. Padahal orang tuanya cuma takut dia sakit, takut dia sengsara, takut dia kesandung apa misalnya apapun gitu. Nah, yang paling kuat bisa segera memastikan bahwa hubungannya membaik dan tetap kuat dan baik-baik saja adalah kitanya perlu memancarkan energi positif yang narik hubungan jadi lebih baik ke kita. Ini buat teman-teman yang jomblo nih. Apalagi ya. Siapa nih yang jomblo? Kameramen kita, ngacung. Nah, ada juga. Nih ya teman-teman, energi untuk menarik pasangan, menarik hubungan datang hadir ke dalam kehidupan kita, itu tuh energi. Cinta itu energi, impian itu energi, semuanya energi. Rezeki itu energi. Nah, saya udah bahas di mana-mana. Kita selalu perlu melepas mental block untuk membuat energi kita bisa terpancar lebih luas. Nah, problemnya banyak orang nggak sadar kalau dia aslinya punya energi law of attraction itu. Law of attraction yang secara natural udah ada dalam diri seseorang, yang kalau misalnya dia hilangin aja mental blocknya, insecuritasnya tadi, abundance blocknya tadi, kekhawatiran berlebihnya tadi, rasa takut berlebihannya tadi, menjadi ikhlas pasrah gitu ya, menjadi ya gimana alam semesta membawa, gimana jalan Tuhan aja, itu powernya malah lebih narik loh. Gitu. Melepaskan ya? Melepaskan itu bukan menyerah ya, tapi mungkin kita sebutnya surrendered manifestation.
kita pengen, tapi kita tidak mengendalikan caranya. Kalau kita bikin aturan tadi kan kita berusaha mengendalikan cara. Betul, betul. Gitu kan? Betul, betul. Kamu nggak boleh gini, kamu jangan gitu dong, kamu sebaiknya gini. Betul. Aku tuh happy kalau kamu gini, bahagia bersyarat karena lagi gini, Mas gitu. Fadli, kadang hal-hal tersebut itu bentuk, banyak orang yang mengatakan bahwa itu adalah bentuk cinta. Yang mungkin dikatakan itu adalah cinta yang salah gini ya jadinya ya. Yes. Bentuk Apa cinta ya? itu kamu jadi lagu. Gitu. Ya, menurutku itu bukan cinta. Yes, Gitu. Cinta yang sebenarnya, misalnya gini nih, kita sahabat nih. Betul. Gitu ya. Gue sayang nih sama lu, misalnya gitu. Beneran sih. Misalnya nih, Iya. kita sahabat yang saling sayang. Yang namanya sayang itu nggak pengen mengekang harusnya. Betul. Ketika kita marah sama seseorang karena dia melakukan kesalahan, itu bukan energi sayang menurut gua. Menurutku bukan energi sayang. Ketika kita marah sama seseorang yang melakukan kesalahan, Ngejas, vonis, Yes. nyerang dia gitu ya. betul. Ini kan hanya kejadian netral. Betul. Kenapa kita marah? Karena kita punya ekspektasi dan kecewa. Ekspektasinya tadi, betul. Yang salah yang dari sini. Ternyata dari dalam ya kan Iya. gitu. Kita punya ekspektasi hubungan itu dia tidak akan pernah ngomong manja-manjaan sama temen cowok yang lain. Gitu misalnya Betul, contoh. Heeh. Ternyata dia melakukannya, kita kecewa, kita marah. Gitu. Nah, bisa jadi dia memang orang yang seperti itu, tapi untuk bikin dia berubah, ya lebih baik kita dalam energi yang ikhlas dan dan bahagia di kondisi itu, deep talk, ngobrol. Aku tuh sukanya kamu yang gini loh. Gitu. Karena konstruktif itu di level energi yang positif. Kalau marah, takut, apalagi putus asa, itu rendah banget energinya. Bikin dia malah kalau kayak gitu bener berarti aku mendingan sama cowok lain, malah jadi gitu kan nantinya. Betul. Gitu. Karena dia ngerasain kok. Energi itu ngobrol sebelum kita ngobrol. Hati-hati ya teman-teman ya. Kita udah lagi udah lagi siap-siap mau syuting ini nih gitu ya. Belum ngobrol, energinya udah ngobrol. Udah ya, bener. Kayaknya nanti ini kayaknya asik nih ya. Iya, gitu ya, gitu. bener. Energi itu ngobrol dengan sendirinya. Makanya kenapa pernah nggak teman-teman mungkin punya bayangan atau ngalamin gitu ya, Iya, dimana ketika teman-teman deket sama seseorang, ini kita ngomongin hubungan ya, deket secara jarak nih, semeter nih, di deket seseorang, ada hari dimana kita ngerasa ini kayaknya orang baik, belum ngobrol loh. Iya, betul. Atau misalnya ini kayaknya sebaiknya gue gak usah deket-deket deh, gak nyaman. Itu energinya udah ngobrol. Iya, Bawah sadarnya udah ngobrol dari body language-nya, Betul. dari raut wajahnya, dari database yang disimpan di ingatan kita gitu ya. Dengan rata-rata sikap seperti ini sebenarnya ini biasanya orang nggak baik. Nah, Betul. itu kan beda database, beda respon tuh. Gitu kan. Mungkin buat teman-teman yang di tongkrongan misalnya yang tongkrongan pesantren misalnya. Oke. Wah, itu kan ketika orang pakai baju Agamis santri gitu, begitu santri misalnya, sepertinya ini orang baik. Yes. Tapi kalau sama-sama santri, itu dia bisa zoom in lagi. Oh enggak, ada bagian tertentu yang dia masih bisa bedain temennya sama-sama santri, ini jahat, ini baik. I see. Itu udah energi, nggak bisa, karena database-nya beda. Beda, Di database betul. kita, di antara rata-rata tongkrongan, yang biasanya alim, yang santri nih misalnya, gitu kan. Tapi kalau di tongkrongan mereka, enggak semua santri tahu alim. gitu ya, udah tahu ya, gitu. betul. Ada yang macam-macam Belangsak. juga gitu kan, yang belangsak juga Betul, gitu. betul. Nah itu sama gitu. Ketika kita ngelihat orang, itu memang perlu slowing down, perlu mengizinkan energi kita ngobrol sama dia. Yes. Sama pasangan juga gitu. Atau kalau yang belum punya pasangan, ngobrol sama diri sendiri. Anda perlu ngobrol sama iya, diri benar, sendiri sampai level energi. Bener-bener coba dibayangin lagi gitu. Sambil diiniin juga ya, disusun strategi juga. Maksudnya gini, kita dari tadi ngobrolin tentang energi, tapi juga perlu memberikan do yang benar. Melakukan hal yang benar gitu misalnya. Kalau misalnya jomblo ya, mungkin selama ini memang Anda nggak siap punya pasangan. Coba deh misalnya kalau ngekos nih misalnya sendiri, bayangin nanti kalau punya istri tuh kayak gimana. Oh berarti mungkin rak sepatunya perlu lebih lebar, nanti kan ada sepatu dia. Iya. Gitu kan. Kasurnya selama ini cuma single, coba kalau beli yang lebih gede dikit. Atau jomblo ini karena kemakan quotes itu Mas Fadli. Jodoh itu sudah ada yang ngatur gitu kan. Nah ini berat nih.